Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Penny dalam channel Belajar Geografi. Pada video sebelumnya sudah saya bahas mengenai ruang lingkup dan aspek geografi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan dan prinsip geografi. Pendekatan geografi itu apa? Bisa kita katakan secara mudah, kata pendekatan itu artinya adalah cara kita memandang terhadap suatu gejala. Nah, tentu saja cara kita memandang ini punya tujuan. Tujuan dari kita mengkaji suatu fenomena geografi adalah untuk memahami persoalan sehingga kita bisa mencari solusi yang dibutuhkan atas adanya persoalan tersebut. Nah, pendekatan geografi ini jadi bisa kita artikan sebagai cara pandang terhadap seluruh gejala kebumian atau gejala geosfer yang ada di muka bumi. Nah, dalam pendekatan geografi ini tidak membedakan antara elemen geografi fisik maupun geografi yang non-fisik atau sering kita sebut sebagai geografi manusia. Ini merupakan ciri dari geografi yang terpadu. Pendekatan geografi ada 3, yaitu yang pertama adalah pendekatan keruangan atau disebut sebagai spatial approach, ya, jangan sampai salah dengan spatial, ya, sering ada banyak yang salah, tapi yang benar adalah spatial dari kata space. Kemudian yang kedua adalah pendekatan ekologi atau ecological approach, dan yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah atau regional complexes approach. Kita akan bahas satu persatu dari ketiga pendekatan tersebut. Kita mulai dengan pendekatan keruangan. Analisa keruangan ini akan mempelajari perbedaan lokasi. Jadi kita akan mengenali sifat-sifat penting atau seri sifat-sifat penting dari sebuah lokasi. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam analisa keruangan ini, yaitu yang pertama adalah penyebaran dari penggunaan ruang yang telah ada, dan yang kedua adalah penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang dirancangkan. Jadi di sini 2 hal ini akan menjadi hal yang penting ketika kita menggunakan pendekatan keruangan. Misalnya, kita akan merencanakan adanya relokasi suatu tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan sampah akhir. Nah, itu perlu sekali menggunakan pendekatan keruangan. Nah, secara mudahnya pendekatan keruangan bisa saya gambarkan dengan menggunakan ilustrasi semacam ini, yaitu jika kita melihat ada sebuah fenomena geosfer, entah apapun juga, maka kita lihat apakah ada faktor-faktor alam yang berpengaruh yang ada di dalam ruang. Jadi lingkaran di sini ini menunjukkan bahwa yang menjadi tempat kejadian perkara atau tempat terjadinya fenomena geosfer itu ada di batas lingkaran itu. Nah, di sini kalau kita melihat adanya faktor-faktor alam yang berpengaruh pada kejadian yang ada terjadi di situ dan faktornya itu ada di situ, maka pendekatan yang kita gunakan ini adalah pendekatan keruangan. Sebagai contoh, misalnya ada peristiwa erosi. Erosi tanah itu terjadi karena beberapa faktor. Setelah kita kaji, terjadinya karena adanya curah hujan yang tinggi di tempat itu. Ternyata kemiringan lerengnya terlalu curam di tempat itu. Ternyata tutupan vegetasinya terlalu kurang di tempat itu. Nah, faktor-faktor yang ada ini semuanya bisa kita jumpai di tempat terjadinya erosi itu. Maka di sini pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan keruangan.
Kita menuju ke yang kedua, yaitu pendekatan ekologi atau sering disebut sebagai pendekatan lingkungan. Ekologi adalah interaksi antara organisme hidup dengan lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan lingkungan ini memadukan apakah ada hubungan antara manusia dengan kondisi alam yang mewujud sehingga akhirnya menyebabkan terjadinya peristiwa atau fenomena geosfer itu. Contoh misalnya, adanya tanah longsor. Tanah longsor yang terjadi di suatu tempat itu ternyata akibat adanya alih fungsi lahan, jadi adanya perubahan tata guna lahan di tempat terjadinya tanah longsor itu. Jadi misalnya manusia melakukan kegiatan pertanian dengan tanpa melakukan upaya untuk mengkonservasi lahan pertanian, maka akan menyebabkan potensi longsor itu terjadi. Nah, ketika longsor itu terjadi, kita bisa melihat bahwa ternyata kejadian tanah longsor itu akibat perilaku manusia yang ada di situ. Maka pendekatan yang kita gunakan ini adalah pendekatan lingkungan atau pendekatan ekologi. Yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah adalah kombinasi antara analisa keuangan dan analisa ekologi. Pada analisis kompleks wilayah ini, wilayah-wilayah tertentu didekati atau dihampiri dengan pengertian area differentiation atau perbedaan wilayah, yaitu sebuah anggapan bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakikatnya suatu wilayah berbeda dengan wilayah yang lain. Nah, di sini berarti ada peran dari wilayah lain terhadap wilayah yang mengalami fenomena atau mengalami gejala. Bisa positif, bisa pula negatif. Analisis kompleks wilayah ini biasanya kita gunakan dalam upaya untuk melakukan peramalan wilayah atau regional forecasting dan perencanaan wilayah atau regional planning. Jadi ini manfaatnya sangat besar untuk bisa membangun suatu wilayah. Sebagai contoh, misalnya ada kejadian banjir di kota Jakarta. Banjir di kota Jakarta itu setelah dianalisis ternyata ada banyak faktor. Misalnya di sini ada faktor kondisi struktur geologi wilayah Jakarta itu sendiri yang sebenarnya dahulunya wilayah Jakarta itu merupakan sebuah teluk. Tapi kemudian dengan adanya pengendapan yang beribu-ribu tahun terjadi, maka akhirnya lama-lama teluk Jakarta itu berubah menjadi daratan. Ini secara geologi sudah akan mempengaruhi berbagai hal, akibatnya Jakarta dilalui oleh banyak sungai. Kemudian faktor yang kedua adalah bagaimana perilaku masyarakat Jakarta yang masih banyak yang belum bertanggung jawab. Mereka membuang sampah di bantaran sungai, kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan permukiman di daerah-daerah sekitar sungai. Nah, ini juga akan menyebabkan terjadinya banjir. Di samping itu, kondisi wilayah di luar Jakarta, yaitu di kawasan puncak, itu sudah berubah atau mengalami alih fungsi lahan dari yang tadinya merupakan hutan yang akan berfungsi untuk menangkap air hujan dari udara, namun ternyata dengan berubahnya menjadi villa, menjadi kawasan-kawasan wisata, akhirnya air yang jatuh dari atmosfer kita tidak lagi masuk ke wilayah pegunungan di kawasan puncak, namun akhirnya meluncur langsung menuju ke Jakarta melalui saluran-saluran sungai yang ada. Nah, dari analisis kita itu, maka kita melibatkan ada baik faktor yang ada di tempat kejadian perkara, ada faktor manusianya, ada juga faktor yang berasal dari luar wilayah. Nah, yang seperti ini pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan kompleks wilayah. Ada cara yang mudah untuk menentukan apa sih pendekatan geografi yang kita gunakan.
Ya, misalnya ada sebuah fenomena yang terjadi, maka kemudian kita lanjutkan dengan sebuah pertanyaan. Apakah ada faktor interaksi antara manusia dengan alam dalam proses terjadinya fenomena itu? Jika jawabannya tidak ada, maka pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan keruangan. Namun, jika jawabannya ada, maka kita perlu ada satu pertanyaan lagi, yaitu apakah ada faktor dari luar wilayah yang memengaruhi terjadinya fenomena tersebut. Jika jawabannya tidak ada, maka pendekatan yang kita gunakan itu adalah pendekatan lingkungan. Namun jika jawabannya ada, maka pendekatannya itu adalah pendekatan kompleks wilayah. Nah, ini sebagai sebuah contoh bagaimana kita melakukan analisis, yaitu peristiwa adanya salju ya yang ada di Dieng, yang sebenarnya namanya embun upas ya, orang Dieng mengatakan seperti itu. Di sini ada paparan, intinya dari paparan itu adalah bahwa fenomena embun es ini merupakan sebuah fenomena yang dipengaruhi adanya kondisi atmosfer yang di wilayah Dieng itu memang berbeda dengan wilayah yang lain, sehingga memungkinkan terjadinya penurunan suhu udara yang sangat tinggi karena faktor ketinggian tempatnya, kemudian juga adanya gunung-gunung sekitar yang akan menyumbang variasi perubahan suhu itu. Dari artikel ini kita bisa tanyakan pertanyaan pertama, adakah faktor manusia yang berpengaruh dalam kejadian tersebut? Dari paparan yang ada dalam tulisan ini, kita tidak melihat adanya faktor manusia yang berpengaruh di sini. Maka pendekatan yang kita bisa terapkan di sini adalah pendekatan keruangan. Kita sekarang beralih ke prinsip geografi. Prinsip geografi itu apa? Prinsip geografi itu adalah sebuah tradisi dalam kita mengkaji terhadap sebuah persoalan. Nah, geografi punya ciri khas atau prinsip yang dipegang, yaitu ada 4 prinsip. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah prinsip distribusi. Dalam prinsip distribusi di sini, semua fenomena yang terjadi di muka bumi ini tersebar secara tidak merata. Ini patut kita syukuri karena akan menyebabkan berbagai fenomena yang terjadi mungkin terjadi. Coba kita bayangkan seandainya permukaan bumi kita itu sama semua, daratan semua, maka tidak akan ada kehidupan yang terjadi di muka bumi ini. Di sana ada yang kelebihan air, di sini ada yang kekurangan, di sana ada yang padat penduduknya, di sini ada yang kurang penduduknya, dan seterusnya. Nah, perbedaan potensi setiap wilayah ini akan menjadi keuntungan dalam proses-proses interaksi antar wilayah, dan itu nanti akan berkaitan dengan kondisi perekonomian suatu wilayah. Prinsip yang kedua adalah prinsip interrelasi, atau di sini kita katakan interrelasi itu adalah hubungan yang saling kait mengait dalam sebuah ruang. Misalnya adanya proses angin yang menyebabkan hujan, itu adalah sebuah interrelasi. Jadi angin akan menerbangkan uap air yang kemudian nanti uap air itu naik ke suatu tempat yang lebih tinggi karena terbawa oleh aliran angin ke atas, dan nanti akan terjadi kondensasi dan akhirnya akan mendatangkan hujan. Nah, disinilah ada interrelasi antara uap air, angin, kemudian juga adanya sinar matahari yang menyebabkan terjadinya uap air itu, dan suhu udara yang menyebabkan kondensasi sehingga akhirnya menjadi hujan. Itu adalah sebuah interrelasi. Yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Intinya, geografi bertugas untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam terhadap berbagai persoalan yang ada di muka bumi. Jadi, dalam prinsip deskripsi ini, ciri khasnya adalah
nanti ada data yang dikemukakan. Nah, biasanya data yang dikemukakan oleh geografi itu berkaitan dengan banyak hal ya. Contoh misalnya hasil sensus kemarin yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik tentang bagaimana kita sekarang memiliki generasi emas, kita memiliki bonus demografi dan sebagainya, itu adalah prinsip deskripsi. Atau kalau kita bisa jumpai di surat kabar atau di berbagai media yang ada saat ini ketika terjadi peristiwa gempa misalnya di Lombok dulu atau di Palu, yang kemudian data itu disajikan secara detail tentang peristiwa-peristiwa yang ada dalam lingkup peristiwa gempa bumi tersebut. Yang terakhir adalah prinsip korologi, di mana prinsip korologi ini bisa kita katakan gabungan dari ketiga prinsip yang ada di pembahasan sebelumnya, yaitu gejala yang ditinjau sebarannya atau distribusinya di dalam ruang, berserta integrasi dan interaksinya, dan juga interrelasinya. Semuanya itu harus kita deskripsikan sehingga akan menjadi tradisi korologi. Jadi korologi ini ciri khas dalam tradisi berpikir geografi, karena korologi ini fokus pada masalah keruangan. Jadi korologi ini, atau kita sering katakan sebagai tradisi kajian wilayah ini, akan fokus dalam memperhatikan tempat dan wilayahnya. Demikian penjelasan mengenai pendekatan geografi dan prinsip geografi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.